Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Lina, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kevin dan selamat pagi juga pemirsa. Apa kabar pagi hari ini, sehat? Baik, sehat. Bagaimana Kevin? Aku luar biasa, selalu semangat untuk mengawali pagi hari ini. Betul, pastinya harus seperti itu ya, Vin. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Olina Iyasya, inilah Lintas Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, 2 pria dengan mengintimidasi petugas keamanan apartemen dan penghuni apartemen Kemang View di wilayah Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku juga menganiaya anggota Satpam. Kedua pelaku terekam kamera CCTV saat mengintimidasi sejumlah petugas keamanan apartemen dan penghuni apartemen Kemang View di wilayah Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pria yang belum diketahui identitasnya ini mengancam petugas apartemen dan penghuni apartemen agar tidak melaporkan kasus pengeroyokan terhadap Satpam yang sebelumnya terjadi ke polisi. Salah satu pelaku juga melakukan pengerusakan tempat sampah. Sebelumnya kedua pelaku sempat menganiaya Satpam di apartemen tersebut. Bahkan pelaku sempat memukul seorang Satpam dengan batu hingga terluka di kepala. Aksi kedua pelaku ini meresahkan warga hingga langsung dilaporkan ke polisi. Polisi sendiri masih memburu kedua pelaku. Perlu saya sampaikan lagi, saya pertegaskan lagi bahwa oknum yang menyebar fitnah bahwa di sini selalu terjadi keributan dan premanisme itu benar-benar fitnah dan itu tidak ada. Namun apabila ada yang keberatan terkait dengan intimidasi tersebut, pasti kami akan proses dengan tegas. Apalagi dengan atensi Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, KBP Daniam dan Yesika MPM akan melakukan tindakan tegas terhadap para premanisme di Kota Bekasi. Diduga motif penganiayaan Satpam ini lantaran pelaku tak terima saat ditegur Satpam. Polisi mengaku sudah memegang identitas pelaku dan tengah penyelidiki kasus tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Seorang pria asal Probolinggo babak belur dihajar warga usai kedapatan mencuri sebuah tas berisi uang dan perhiasan di sebuah warung di Ngawi, Jawa Timur. Ya, pelaku yang sebelumnya sempat lari berhasil dikejar oleh warga. Warga yang geram langsung menghajar seorang pria yang diduga mencuri sebuah tas berisi uang dan perhiasan di sebuah warung di Desa Legokulon, Kasreman, Ngawi. Pelaku yang sebelumnya melarikan diri usai diteriaki maling oleh korban ini berhasil ditangkap setelah dikejar warga. Beruntung polisi yang datang lokasi langsung mengamankan tersangka dari amukan warga. Aksi pencurian sebuah tas itu terjadi di sebuah warung milik Suparmiati, 49 tahun, warga Desa Legokulon, Asreman. Semua tersangka diketahui bernama SA, warga Wonomerto, Probolinggo, datang ke warung korban untuk meminta minum. Saat korban hendak mengambil minum, tersangka membobol laci warung dan mengambil tas berisi uang Rp1 juta serta perhiasan. Korban mengetahui aksinya langsung teriak hingga membuat tersangka kabur. Warga yang mendengar teriakan korban berusaha mengejar hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka. Jalan kaki, aku ambil air. Terus dia tuh kembali lagi ke warung, paling dia mau ngambil iniku, tas-tasku itu, tapi posisi nggak anu lah. Terus dia jalannya cepat gitu loh. Oh, dia nggak pakai motor berarti ya? Nggak, pakai jalan kaki. Ada sendiri, temannya? nggak ada. Terus yang diambil apa, Bu? Tas. Isinya apa ya? Isinya uang. Sekitar berapa nilainya? Uangnya ada 1 juta, sama yang di dompet-dompet itu, sama dompet KTP. SA serta barang bukti sebuah tas berisi dompet dan uang serta perhiasan itu diamankan ke kantor Satreskrim Polres Ngawi. Guna dilakukan pengembangan apakah terdapat TKP lain dari aksi pencurian yang dilakukan tersangka. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainus melaporkan. Kasat Narkoba Polres Blitar diketahui positif narkoba. Perwira menengah Polri tersebut diketahui positif narkoba setelah menjalani pemeriksaan urin.
Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kini oknum kasat narkoba tersebut dipindah ke Polda Jatim. Kasat Narkoba Polres Blitar berpangkat Ibtu diketahui positif narkoba. Ibtu S diketahui positif narkoba setelah menjalani pemeriksaan urin oleh Polres Blitar. Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Heri Arianto mengatakan, Polres Blitar curiga dengan gerak-gerik sang kasat narkoba. Kapolres Blitar kemudian memeriksa 5 anggota Satres Korba dan salah satunya kasat narkoba. Hasilnya, oknum kasat narkoba justru positif menggunakan narkoba. Dari data Polres Blitar, Ibtu S baru 7 bulan menjabat sebagai kasat narkoba Polres Blitar saat dirinya dinyatakan positif narkoba. Kini perwira menengah Polri ini dimutasi ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan memang ada gelagat kurang pas, dalam arti kok aneh. Mungkin dari pimpinan pada saat untuk diadakan pemeriksaan kesehatan dalam arti tes urin dan didapati positif. Prestasi sang kasat sebenarnya cukup baik karena tergolong cepat mengungkap kasus narkoba. Ia pernah mengamankan 13,7 kg ganja saat menjabat sebagai kasat narkoba Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor milik seorang ketua RT di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi di siang bolong dan hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk bisa membawa kabur motor. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di siang bolong di Jalan Kartini 13 Dalam, kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung mencongkel kunci stang sepeda motor yang terparkir di depan rumah seorang ketua RT. Kurang dari 1 menit, sepeda motor Matic milik anak ketua RT itu berhasil dibawa kabur pelaku. Motor baru saja diparkir korban di depan rumah usai menjemput anaknya pulang dari tempat les dan seketika raib digondol pelaku. Suka juga, cuman nggak pernah ketangkap kalau maling motor, heran di sini. Kayak punya ilmu gitu tuh maling tuh. Udah sering, cuman nggak pernah ketangkap. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku lantaran aksi pencurian telah membuat resah warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pelaku pencurian buah sawit di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tewas setelah ditembak polisi. Awalnya pelaku diberikan tembakan peringatan agar tidak mencuri, namun para pelaku justru berusaha menyerang petugas. Jenazah pelaku pencurian buah sawit berinisial AA, 44 tahun, menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, kemudian dievakuasi ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku tewas setelah mengalami luka tembak di bagian perut saat turut melakukan pencurian buah sawit bersama kelompok masyarakat lainnya di areal perkebunan PT SCC di kawasan Cembaga. Sebelumnya polisi sempat melakukan patroli di area tersebut dan memergoki aksi pelaku yang mencuri tandan buah segar. Tak menghiraukan tembakan peringatan, salah satu pelaku malah menyerang petugas hingga pelaku tewas tertembak. Polda Kalimantan Tengah kini telah membentuk tim untuk melakukan investigasi. Sementara oknum personel Polri yang melakukan penembakan telah diamankan. Pemirsa, aksi dramatis mewarnai penangkapan penyelundup narkoba jenis sabu di perairan Bagan Asahan oleh anggota TNI AL. Seorang kurir diamankan beserta barang bukti 1 kg sabu dari Malaysia. Inilah aksi dramatis tim patroli TNI Angkatan Laut saat mengejar sampan nelayan yang dicurigai membawa barang terlarang. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena kapal berusaha menyandarkan sampannya ke dalam hutan bakau. Tak ingin ketinggalan buruannya, petugas langsung menyergap sampan, namun nakoda berhasil kabur ke dalam hutan bakau dan meninggalkan seorang wanita di sampan. Wanita tersebut berinisial NB, warga Aceh yang membawa narkoba jenis sabu di dalam tas.
Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 1,1 kg dan identitas paspor pelaku yang bekerja di Malaysia. Akan berupa penangkapan satu orang kurir pembawa narkoba dari Malaysia. Di mana dan masuknya dari mana? Ini di utara daerah Bagan Asaan sebelah utara. Kini pelaku dan barang bukti serahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait informasi ratusan kades yang dianggap melakukan korupsi berjamaah. Iring-iringan puluhan mobil siaga desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari di Jalan Rajekuwesi, Kota Bojonegoro. Kedatangan kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa atau AKD Bojonegoro ini untuk mengembalikan atau menitipkan mobil siaga ke kantor Kejari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait muatan informasi yang beredar di masyarakat yang seolah-olah para kades melakukan korupsi berjamaah terkait dugaan kasus korupsi mobil siaga desa yang saat ini ditangani penyidik Kejari. Padahal mereka saat ini dipanggil kejaksaan statusnya sebagai saksi, tapi mereka merasa sudah dihakimi oleh pemberitaan dari sejumlah media massa dan media sosial. Setelah tiba di kantor Kejari, 5 orang perwakilan kades diajak audensi dengan Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Khusus Kejari Bojonegoro. Para kades meminta agar pihak Kejari menyampaikan informasi yang proporsional, terutama terkait materi penyidikan kepada media. Intinya kami sampaikan yang pertama, kami dari pihak AKD keberatan dengan muatan informasi yang menjadi konsumsi publik yang beredar di media, seolah-olah hari ini 384 kades di Bojonegoro itu maling. Perkara mobil siaga itu pada prinsipnya kami pada saat ini masih dalam tahap melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi belum ada tersangkanya. Jadi saya minta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengaku belum akan melakukan penyitaan mobil siaga itu, sehingga pihaknya meminta kepada para kades untuk membawa pulang mobil siaga kembali ke desanya masing-masing. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ribuan umat Islam di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina. Mereka melakukan teatrikal menuntut kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Ribuan umat Muslim di Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Muslim Bela Palestina menggelar aksi demo dan teatrikal. Dalam aksinya, massa juga membentangkan baliho dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina dan kecaman terhadap tentara Zionis Israel. Para pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan penindasan dan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina. Masa aksi yang menggelar aksi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya ini meminta agar negara Muslim di dunia termasuk Indonesia terus berperan aktif dalam upaya pembebasan Palestina. Kami melihat bahwa kondisi Palestina ini tidak kunjung mendapatkan solusi yang jelas. Karena itu kami saat ini mengadakan aksi sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi di Palestina. Aksi ribuan umat Muslim dalam Aliansi Muslim Bela Palestina ini juga sebagai bentuk respon terhadap serangan tentara Israel di kamp pengungsian Rafah yang menewaskan puluhan anak-anak dan rakyat sipil Palestina. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Kelurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta diresahkan dengan serangan monyet ekor panjang yang masuk ke permukiman warga. Tak hanya merusak tanaman dan buah-buahan, kera ini memakan anak ayam hingga telur ayam. Warga Padukuhan Nongko Singit, Kelurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta diresahkan dengan kedatangan kera ekor panjang yang mulai masuk ke permukiman warga. Kera ekor panjang ini menyerang tanaman milik warga yang ditanam di pekarangan seperti ketela, buah pisang maupun pepaya. Bahkan, kera ekor panjang juga memangsa anak ayam serta telur yang berada di dalam kandang. Menurut warga, serangan kera ekor panjang terjadi dalam sepekan ini setelah musim panen di ladang usai. Kera juga merusak sejumlah tanaman milik warga dan membuat warga resah. Belakangan ini ya kurang lebih semingguan ini, Mas. Udah masuk pemukiman. Semenjak hasil panen itu pulang itu di sana habis itu baru ke pemukiman. Untuk mengantisipasinya, warga setiap pagi dan sore selalu berjaga dengan cara membawa alat seperti ketapel sebagai pengusir kera tersebut. Diduga, kera masuk ke permukiman warga karena sudah kehabisan makanan di habitat aslinya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Viral seekor hiu tutul sepanjang kurang lebih 5 meter muncul di perairan Teluk Jakarta pada hari Sabtu. Kemunculan ikan hiu tutul tersebut sempat menjadi perhatian nelayan di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dari video amatir salah seorang nelayan, seekor hiu tutul muncul di perairan Teluk Jakarta, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu kemarin. Hiu tutul sepanjang 3 hingga 5 meter ini berada di samping perahu dan timbul ke permukaan. Menurut para nelayan, selama 4 bulan terakhir, sudah 5 kali hiu tutul muncul di sekitar kawasan nelayan. Kemunculan hiu tutul di kawasan tersebut diduga untuk memangsa ikan-ikan kecil. Ya, dia sambil makan ikan yang kecil-kecil itu. Sambil jalan itu dia sambil mangap. Mangap ya? Iya, yang kecil-kecil, ikan yang kecil itu. Sampai ke ke alur sana di Priuk. Kira lebih 5 meter mah. 5 meter lebih ya? Iya. Ganggu nelayan nggak sih, Pak? Enggak. Tapi sering jadi tontonan nelayan atau warga? Iya, tontonan. Kemunculan hiu tutul ini tidak mengganggu aktivitas nelayan, bahkan menjadi tontonan warga sekitar maupun nelayan. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan lantai 2 pada bagian depan roboh di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Seorang nenek penghuni rumah terjebak di dalam rumah lantaran material bangunan yang hancur berantakan menutup akses keluar rumah. Sebuah bangunan rumah tua berlantai 2 Jalan Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat roboh. Bangunan yang roboh merupakan bagian depan rumah hingga hancur berantakan. Seorang nenek penghuni rumah terjebak di dalam rumah lantaran pintu keluar tertutup material bangunan yang hancur berantakan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang langsung datang ke lokasi ini berhasil mengevakuasi Kwok Jen Fong, 73 tahun, keluar rumah. Nggak ada di atas. Ini saya kedengaran suara berut ya, saya turun lihat. Wah, di dalam nggak ada banyak puing, di depan nggak bisa buka nih pintu. Tapi intinya nggak kena kan? Nggak, saya di atas. Aman ya, aman ya. Tak ada korban jiwa atas insiden ini. Rencananya pihak kelurahan bersama warga akan melakukan gotong royong mengevakuasi material bangunan yang hancur berantakan ini dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar, mendaftar sebagai bakal calon wali kota Tebing Tinggi ke Partai Perindo.
Wakil Wali Kota Tebing Tinggi 2 periode ini akan fokus pada pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Jelang Pilkada Serentak 2024, Partai Perindo Kota Tebing Tinggi kembali menerima berkas pendaftaran bakal calon wali kota. Kali ini, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi Oki Doni Siregar diwakili bendaharanya Sandi Pratama menyerahkan berkas pencalonan wali kota Tebing Tinggi. Oki yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Tebing Tinggi 2 periode ini memiliki rekam jejak yang baik dan berjanji akan membawa masyarakat lebih sejahtera. Yang pertama itu adalah untuk menata kota dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Yang kedua adalah pemerataan. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kalau dilihat dari visi-misinya sih itu udah pasti sama. Selain itu juga visi Perindo yang beberapa calon juga yang daftar itu semua sejalan ya dengan program dari Partai Perindo. Para bakal calon ini nantinya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Puluhan suku anak dalam mendirikan tenda jalan di kawasan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan sebabkan kemacetan panjang. Mereka berkemah menunggu temanggung atau pemimpin suku yang tengah dirawat. Sekelompok warga suku anak dalam berdiam di tengah jalan di kawasan Citra Raya City, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Puluhan suku anak dalam ini terdiri dari pria dan wanita dewasa hingga anak-anak beraktivitas di tengah jalan. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi hingga Minggu malam akibat kendaraan tidak bisa lewat. Mereka melakukan pemblokiran jalan karena ada temanggung atau pimpinan suku mereka yang sakit dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Tidak hanya melakukan pemblokadaan jalan, sebanyak 64 orang warga suku anak dalam juga mendirikan tenda di kawasan rumah sakit. Tua-tua mereka biasanya akan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Itu dari keterangan dari Wali Ketua Temenggung. Jadi kita upayakan karena ini jalan yang padat kendaraan, kita takutkan mereka akan mencoba untuk. Puluhan suku anak dalam ini datang ke simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Biasanya mereka hidup di hutan lindung. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 7.000 meter. Abu vulkanik dengan material pasir mengguyur sejumlah desa dan lokasi pengungsian di Kecamatan Ibu Tengah. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami peningkatan aktivitas. Minggu siang, gunung kembali erupsi dengan semburan abu vulkanik setinggi 7.000 meter. Erupsi terjadi disertai suara dentuman dan gemuruh sampai ke pos pengamatan Gunung Api Ibu. Kolom abu teramati membumbung tinggi, berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal, condong ke arah barat laut. Akibatnya, hujan abu mengguyur desa Gam, Ici, dan posko pengungsian Ibu Tengah. 373 detik, sehingga teramati tinggi kolom erupsi 7.000 meter di atas puncak kawah Gunung Ibu. Arah kolom erupsi mengarah ke barat dan barat laut. Saat ini, Gunung Api Ibu masih berstatus 4 atau awas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau untuk menggunakan masker agar terhindar dari bahaya abu vulkanik. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Pemirsa, menyambut Hari Anak dan Hari Lahir Pancasila, Yayasan Cakra Abipraya Responsif bersama MNC Peduli mengajak anak berkebutuhan khusus berkemah di kawasan Gunung Putri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mengenalkan alam dan mengajarkan kemandirian menjadi agenda utama dalam Charity Glam Camp ini. Inilah keseruan 50 anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan Charity Glam Camp yang diselenggarakan oleh Yayasan Cakra Abipraya Responsif dan didukung oleh MNC Peduli. Kegiatan ini diisi beragam kegiatan positif, seperti kelas kreatif, team building, trekking gunung, hingga outbound. Kegiatan ini untuk mengajarkan semangat inklusivitas dan nilai-nilai kesamarataan antar umat manusia. Anak-anak, kalau anak-anak memang kita latih untuk kemandirian, tapi di balik itu sebenarnya kita yang akan banyak belajar sama mereka. Dengan kondisi keterbatasan fisik dan mental, mereka menjalani kehidupannya, kita akan banyak belajar kehidupan dari mereka. Kami berharap bahwa banyak yang akan menyuarakan bahwa anak-anak ini sama istimewanya, sama berharganya seperti anak-anak yang lain. Mereka berharga dan mereka juga berhak untuk menikmati kehidupan seperti anak-anak lainnya. Dibantu puluhan relawan dan influencer, anak-anak juga ditanamkan semangat pantang menyerah, kemandirian, hingga mengasah kreativitas. Tenang kok, tenang aja, fresh bang. Sangat menyenangkan karena ya kita bisa naik gunung sama-sama. Jadi kan memberikan saya kesan untuk yang kangen naik gunung itu sangat, naik gunung itu kayak gini ya. Jadi kayak ada rasa fresh yang baru lah yang bisa bikin happy juga. Dukungan pada kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapat ilmu positif untuk pegangan hidup. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. PT Bank MNC Internasional Tbk melakukan tindakan tegas berupa pemasangan pelang atau tanda kepemilikan aset pada sebuah bangunan di wilayah Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan tanda kepemilikan aset dilakukan akibat debitur gagal bayar atas kredit yang diberikan MNC Bank. Kuasa hukum PT Bank MNC Internasional Tbk akhirnya memasang pelang atau tanda kepemilikan aset pada unit bangunan ruko 3 lantai di Jalan Kusuma, Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan karena debitur gagal bayar atas kredit yang diberikan. Pemasangan pelang juga dilakukan karena sampai saat ini masih ada pihak lain yang tidak berwenang masih menguasai dan memanfaatkan bangunan tersebut. Selanjutnya jika tidak juga keluar atau tidak mengosongkan, maka tentu ada upaya pidana, ada perdata yang bisa ditempuh. Ini juga sebagai informasi kepada halayak umum, jangan sekali-sekali menggunakan atau memasuki pekarangan ini tanpa seizin kami selaku kuasa hukum atau seizin dari PT MNC Bank. Proses perpindahan aset ini sudah melalui mekanisme lelang dan MNC Bank sepenuhnya memiliki hak atas lahan dan bangunan tersebut. Jadi kami umumkan bahwa aset di Jalan Jelambar Ilir ini di samping Bank Mandiri adalah resmi sudah balik nama milik PT Bank MNC Internasional. MNC Bank juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar segera melakukan perintah eksekusi untuk pengosongan ruko tersebut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Irian Syawahyudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa, penangkapan WNI yang akan berhaji menggunakan visa palsu kembali terjadi. 37 warga negara Indonesia asal kota Makassar ditangkap aparat keamanan Arab di Madinah saat dalam perjalanan dari Doha, Qatar. Tugas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 WNI asal Makassar yang terdiri dari 21 laki-laki dan 16 perempuan pada Sabtu malam. Mereka ditangkap saat memasuki kota Madinah dengan menumpang bus dari Doha. 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan aparat keamanan. Sebelumnya 28 Mei sebanyak 24 WNI asal Banten ditangkap saat mikot di Masjid Bir Ali. 2 orang ditahan dan diproses hukum sementara 22 orang telah dideportasi ke Indonesia.
Sedangkan 31 Mei 19 WNI ditangkap di Madinah namun berhasil dibebaskan karena tidak ada tanda-tanda akan berhaji tahun ini. Saat ini tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemirsa, 9 hari jelang puncak haji, seluruh jemaah haji gelombang pertama yang mendarat di Madinah kini telah berada di Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji. Sementara jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit di Madinah akan diantar khusus. Operasional layanan jemaah haji gelombang pertama di Madinah secara keseluruhan telah dilaksanakan, seiring telah diberangkatkannya seluruh jemaah haji ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh wajib dan dilanjutkan menjalani tahapan puncak haji. Petugas haji melepas rombongan terakhir gelombang 1 dari kloter BPN 07 usai mengambil mikot di Bir Ali dan berangkat menuju Makkah pada pukul 9.34 waktu Arab Saudi Sabtu. Sementara jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan rumah sakit di Madinah akan diantar petugas usai pendataan dan difasilitasi mikot di Bir Ali. Sedangkan PPIH Dakar Madinah akan diberangkatkan menuju Mekah pada Senin hari ini. Hingga Minggu 2 Juni 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 154.410 orang yang terbagi dalam 393 kelompok terbang. Sedangkan jemaah yang wafat berjumlah 32 orang. Seluruhnya akan dibadal hajikan oleh PPIH. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan MCH 2024 melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji menyiapkan 300 kuota safari wukuf yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan jemaah resiko tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan jemaah yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah pada puncak haji mendatang. Sebanyak 300 kuota safari wukuf disiapkan bagi jemaah lansia dan jemaah resiko tinggi. Jumlah ini disiapkan sesuai data dari Dokter Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang melakukan penyaringan berdasarkan kondisi jemaah. Safari wukuf disiapkan semata-mata untuk kesehatan dan keselamatan jemaah haji Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji tahun ini terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain safari wukuf lansia yang menjadi tanggung jawab Kemenak, ada juga safari wukuf yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Indonesia. Tentu dengan mempertimbangkan usia, kemudian juga kesehatan, penyakit yang mereka alami, dan juga pendamping. Kalau seandainya tidak ada pendamping, maka kemungkinan besar mereka akan kita safari wukufkan. Apalagi tidak ada pendamping, kemudian usianya sangat senja dan risti, maka ini seperti tahun yang lalu, maka kita safari wukufkan. Ya pemirsa, berbekal dengan niat yang kuat dan ketekunan menyisihkan uang hasil kerja selama belasan tahun, seorang kuli batu di Boyolali, Jawa Tengah mampu melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Penghasilan tidak menentu setiap minggunya tidak menggoyahkan semangat bapak 5 anak ini untuk menunaikan rukun Islam kelima. Inilah Hartono Parwono, warga desa Sambon, kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang batu. Meski demikian, Allah telah berkehendak pria 46 tahun ini akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski waktu telah mendekati pemberangkatan, Hartono masih giat bekerja demi mencari tambahan bekal untuk ibadah haji di Tanah Suci. Keinginan Hartono untuk beribadah haji berawal saat dirinya mengantarkan ibu mertua melaksanakan bimbingan manasik haji tahun 2009. Sejak saat itu, ayah 5 anak ini setiap minggu menyisihkan uang 100 hingga 200 ribu rupiah dari upahnya sebagai tukang batu. Kebetulan saya kan tukang batu, ya kalau dihitung cukup enggak ya berhubung ini ibadah ya mau enggak mau saya sekuat tenaga bagaimana caranya pokoknya saya bisa nutupi ini. Jadi setiap hari Sabtu saya kerja dan saya dapat uang.
itu saya sisihkan. Waktu itu saya masukkan ke seperti kaleng gitu ya, celengan kaleng gitu. Tidak banyak bekal yang dibawa Hartono dalam tas kopernya. Ia hanya membawa kain ihram, baju secukupnya, obat-obatan, dan buku panduan ibadah haji. Bahkan karena keterbatasan anggaran, Hartono berangkat haji tanpa didampingi istri dalam kloter 94 Kabupaten Boyolali 6 Juni 2024 mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tahta Ramanta, iNews melaporkan. Tak terasa Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Penjual hewan kurban di kota Cimahi, Jawa Barat mulai muncul dan menjajakan hewan kurbannya. Ya, tahun ini harga hewan kurban alami kenaikan. Meski demikian, pedagang menambah jumlah stok hewan kurban untuk memenuhi minat dan juga kebutuhan dari pasar. Mendekati Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban musiman mulai banyak terlihat menjajakan hewan kurban. Seperti di Jalan Pesantren, Kota Cimahi, Jawa Barat ini, penjual hewan kurban memiliki banyak stok hewan kurban guna memenuhi permintaan pelanggan yang rutin berkurban atau pembeli baru. Meski diakui harga hewan kurban pada tahun ini mengalami kenaikan tajam, Rizky Nurdia, salah seorang penjual hewan kurban, mengaku sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menghadapi Idul Adha tahun ini. Salah satunya dengan menambah jumlah stok domba sebanyak 50% dibandingkan tahun sebelumnya. 50% kenaikan dari tahun sekarang. Tahun kemarin mencapai 50 ekor kurang lebih. Tahun sekarang bisa mencapai 75 ekor sampai 80 ekor. Tahun kemarin ada harga 2 juta rupiah. Sekarang itu udah nggak ada harga 2 juta rupiah. Sekarang itu paling murah 2.500.000. Jadi kenaikan 500.000. Untuk sementara, Rizky hanya menjual secara offline. Namun, untuk penjualan online, biasa ia lakukan pada sepekan menjelang Hari Raya atau H-7 Lebaran Idul Adha mendatang. Karena permintaan semakin banyak, harga pun kian meningkat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Mendorong perusahaan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR, ajang Top CSR kembali digelar. Top CSR Awards 2024 memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan pelaku CSR dan ESG. Salah satunya MNC Group yang mendapatkan 2 kategori penghargaan. Majalah Top Business kembali menggelar Top CSR Awards 2024 di Jakarta. Mengangkat tema CSR NESG Innovation Program for Sustainable Business Growth, ajang ini memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kalau zaman dulunya yang namanya CSR itu kayak donasi aja gitu, kayak sodakoh gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah, sudah win-win gitu ya. Jadi ada manfaatnya untuk perusahaan dan ada manfaatnya untuk stakeholders. Dalam ajang ini, MNC Group melalui MNC Peduli meraih 2 penghargaan, yaitu Top CSR 2024 Bintang 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2024 yang diberikan kepada Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Ini merupakan tahun ke-6 kami mengikuti Top CSR dan telah banyak manfaat yang kami terima. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan dari kami lebih bermanfaat untuk bangsa. Top CSR Award 2024 diikuti hampir 1.000 perusahaan di Indonesia, di mana sebanyak 152 perusahaan mengikuti penilaian secara lengkap. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, Lina, selanjutnya kita ke informasi soal kuliner nih, di mana pemirsa rujak cingur merupakan makanan legendaris khas Surabaya yang terdiri dari sayuran maupun buah dan juga bumbu gurih petis udang dan cingur sapi. Ya, Kevin dan juga pemirsa, tak disangka nih, ditambah buah naga merah rujak cingur justru kian kaya rasa dengan nuansa asam manis yang segar.
Rujak Cingur Naga Merah merupakan menu andalan restoran di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Rujak cingur yang biasanya cenderung gurih memiliki rasa berbeda dengan tambahan buah naga merah. Rasanya yang unik membuatnya kerap diburu penggemar rujak cingur di Surabaya. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga, terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang klutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang dihaluskan atau diulek menjadi satu. Kemudian untuk menghasilkan warna merah, tambahkan buah naga yang kemudian dihaluskan lagi. Dan hasilnya warna merah buah naga mendominasi dari bumbu hitam petis udang. Hasilnya rujak cingur buah naga merah tersebut sangat nikmat. Karena gurihnya petis udang masih sangat terasa, namun lebih segar dan agak manis karena bumbu buah naga. Jadi rasanya dari rujak cingur buah naga ini itu sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Kita bikin berbeda, kita tambahin cashew nut di situ atau mente biar tambah gurihnya dengan paduan buah naga. Jadi rasanya lebih segar, warnanya lebih bagus, lebih menarik untuk kita nikmati. Buah naga merah membuat rujak cingur tidak hanya lezat namun menyehatkan. Apalagi buah naga merah merupakan oksida kuat di dalam tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain arung jeram di sungai sudah biasa. Nah, bagaimana uji adrenalin dengan arung jeram di dam atau bendungan? Ya, benar banget nih Lina pemirsa, tepatnya di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Jember. Ada dam yang difungsikan sebagai wisata arung jeram bagi orang dewasa hingga anak-anak. Anak-anak ini terlihat gembira menyusuri dam Talang dengan perahu karet untuk berwisata air. Meski harus membayar Rp5.000 per orang, namun mereka terhibur bisa melihat pemandangan sekitar dam dan air yang cukup jernih. Jangan khawatir, anak-anak tidak dilepas sendirian, namun dikawal oleh petugas selama menyusuri sungai Dam Talang. Selain wisata air, dam ini juga menjadi spot menarik bagi pecinta olahraga arung jeram untuk mengasah kemampuan untuk lomba mencari garis finish. Lomba arung jeram ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi warga lokal. Saya lebih banyak latihan seperti sparring gitu Pak. Ya ini spotnya lebih ke power speed Pak. Kalau di jeram juga sama, tapi flat ini lebih berat biasanya. Jadi dia bagus. Menumpang perahu atau belajar dayung itu menjadi sulit untuk mendayungnya, jadi berat. Bisa semua diselesaikan atau gimana? Ya insya Allah tadi lumayan bisa, sangat bisa. Dam Talang ini nantinya dijadikan wisata edukasi yang bertujuan untuk mengangkat UMKM di wilayah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kota Probolinggo mempunyai tradisi yang unik, yaitu karapan sapi brujul atau balap sapi di arena yang berlumpur nih, Rina. Ya, karapan sapi brujul pada umumnya sama dengan karapan sapi. Hanya saja yang membedakan adalah arena balap dan sapi yang dibuat balap harus berukuran besar atau jumbo. Inilah lomba karapan sapi brujul yang digelar di Kelurahan Cirebeng, Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo Minggu siang. Karapan sapi brujul merupakan ikon kebudayaan Kota Probolinggo yang sudah mendapat lisensi dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Sapi brujul merupakan tradisi leluhur warisan nenek moyang, di mana saat pasca panen petani Kota Probolinggo iseng memacu sapi untuk balapan dan seiring dengan berkembangnya zaman menjadi kebudayaan. Karapan sapi brujul pada umumnya sama dengan karapan sapi yang ada di Pulau Madura.
yaitu 2 sapi diikat pada keleles, kemudian dipacu oleh joki untuk menuju garis finish. Kan ikon memang punya Madura. Kalau sapi merah bukan lapangan kering, tidak ada airnya. Ini sapi brujul memang ikonnya itu kota Probolinggo. Karapan sapi brujul ini unik karena apa? Karapan sapi seperti yang ada di Madura, tapi kalau di kota Probolinggo ini itu dilaksanakan di atas tanah basah. Dulu ceritanya, jadi masyarakat setelah panen padi, pada saat tanahnya itu masih basah, itu lomba ini diadakan. Nah ini ternyata turun-temurun. Namun yang membedakan pada karapan sapi dan karapan sapi brujul adalah arena di medan berlumpur. Karena medan berlumpur sehingga diperlukan tenaga sapi yang kuat, sehingga pada karapan sapi brujul diperlukan sapi yang berukuran jumbo atau besar. Joki juga diperlukan keseimbangan yang maksimal karena medan yang berlumpur memaksa sapi ada yang terjatuh dan keluar lintasan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan final RCTI Premium Sports 2024 antara tuan rumah Persija Jakarta melawan Selangor FC berlangsung seru. Persija harus mengakui keunggulan Selangor FC dengan kebobolan 1 gol di menit-menit awal. Selangor FC berhasil menjuarai RCTI Premium Sports 2024 dengan 1 gol saat melawan tuan rumah Persija Jakarta dalam laga final Minggu malam di Jakarta Stadium Internasional JIS. Gol sematawayang dilesakan pemain depan Selangor FC, Alvin, dengan sundulan kepalanya saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Kemenangan Selangor FC bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, sejumlah peluang gol terjadi. Kedua tim pun saling serang namun tidak tercipta gol. Atas kemenangan ini, Selangor FC menjadi juara dalam gelaran RCTI Premium Sports 2024. Sementara Persija Jakarta harus puas di posisi kedua. Bocah 9 tahun ditemukan tewas terbungkus karung. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Lintas iNews Pagi.